Mereka boleh tiba dengan selamat, dengan tubuh sehat diberkati, dan kita akan beribadah syukur. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan kasih Tuhan, saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kita angkat pujian. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama dengan kami, Kau lawat setiap hati kami Tuhan, sehingga sebentar kami boleh pulang dengan damai sukacita daripada-Mu. Kami akan beribadah pada-Mu Tuhan. Ambil alih pimpin ibadah pada sore hari. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masih memuji Tuhan, angkat pujian yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Haleluya, dalam Tuhan kita bersaudara. Kita
masih tinggal berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama, inilah rinduku kepadamu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Katakan sama-sama, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyata lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Engkau sumber jawaban kami Tuhan. Kau terang dalam kehidupan kami Yesus. Kau nafas hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Dan untuk bagian ini kami serahkan pada-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Waktu ini adalah waktu Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami, bagi keluarga Wijaya Kalalu, Pastor Beto dan Pastor Juna, bersama dengan orang tua, saudara bersaudara. Semua karena waktu yang Tuhan sediakan bagi kami memanfaatkan waktu ini untuk memuliakan Tuhan dalam segala apapun. Kami begitu bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami siap dengar berita dari firman-Mu, berita kabar baik untuk kita semua dan akan meneguhkan kita. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat sore ya. Selamat sore ini jam-jam apa dong bilang Kang?
jam 8. Puji Tuhan. Tempat yang disiapkan oleh keluarga untuk kita semua ini di Puncak Temboan ya. Mesti hafal-hafal Pastor Beto. Ada kenangan di sini sama orang tua ya. Kalau boleh lompat dari sini ke bawah boleh. Puji Tuhan. Khotbah kali ini agak paket Bapak Ibu. Ketika saya baca firman, saya beri kesempatan keluarga bersaksi. Jadi saya mengambil garis besarnya di kesaksian itu untuk perenungan, tapi yang penting juga berdoa untuk keluarga sudah tentunya. 2 Samuel pasal 7 ya. 2 Samuel pasal 7 membaca ayat 28 dan 29. Nanti juga di Mazmur 128 saya sudah membaca juga pada saat kita ada acara makan bersama di Manado di Mazmur 128. Firman Tuhan saya baca 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-8 dan 29. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kemudian di Mazmur pasal yang ke-128, ini ayat keluarga ini. Mazmur 128 dan kita membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengarkan firman ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Saya persilakan, ada kesaksian dari keluarga ya. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin mengundang keluarga besar, katanya disuruh di sini juga sama-sama. Iya, karena kita mau siap-siap. Ya, siap-siap. Saya kemarin, tante saya ini Ruby Pinasang, pertama kali datang ke Manado. Kami datang dari keluarga besar Manado Kat. Mama juga, ayo. Yudi juga mana? Keluarga besar Wijaja Kalalo ya. Ya, juga semua. Mari. Ayo, ini kita so siap untuk jadi paduan suara keluar negeri nih. Besar sekali nih keluarga. Puji Tuhan. Saya bercanda dengan tante saya Ruby Pinasang kemarin, saya bilang ntar kalau ibadah, ntar harus dipanggil semua ke depan, berdiri di panggung untuk nyanyi. Tapi saya bercanda, saya bilang enggak, itu hanya guyon saja saya bilang. Tapi hari ini ternyata beneran, jadi saya harus kasih tahu beliau, ini saya nggak bercanda tante, ini serius. Nanti kalau dipanggil maju ya, jangan duduk ya. Puji Tuhan, kita sebelum berikan persembahan pujian dari keluarga, saya akan berikan sedikit kesaksian saja. Ya kemarin mungkin sudah dengar kesaksian bagaimana kita pesawatnya di cancel sampai 2-3 kali dan kami bersandar kepada Tuhan saja. Kami katakan karena kita juga programnya semua sudah dirancang ya, program perjalanan kemari juga sudah dari bulan Oktober ya, dan akhirnya saya dengan istri memutuskan ya sudah
kita tidak akan cancel kecuali Tuhan yang cancel. Jadi kalau memang kita tidak boleh ada di Indonesia, maka Tuhan akan cancel, apakah itu lewat kita punya tiket atau mungkin lewat tidak enak badan, karena anak juga ada sempat tidak enak badan dan kami sempat stres, tapi kami berserah kepada Tuhan. Kami bilang kalau kita ke dokter dan kalau memang dokter bilang dia tidak boleh pergi atau mesti diobservasi, maka kita baru cancel perjalanan kita. Tapi puji Tuhan akhirnya kita sampai di sini semua. Tapi saya mau kasih kesaksian yang mungkin sedikit berbeda. Tadi istri sebenarnya suruh kasih kesaksian gimana kita bisa sampai sini, tapi saya rasa saya mau kasih kesaksian sekaligus minta maaf sama youth di sini ya, karena saya waktu itu terakhir datang kemari, saya ingat sekali saya didorong-dorong untuk bersama dengan istri, dengan Pastor Juna ya, karena mereka kira saya ada motif ya membawa Pastor Juna ke Hong Kong ya. Jadi sebenarnya Pastor Juna itu memang pergi ke Hong Kong karena memang beliau terpanggil untuk melayani sidang jemaat. Jadi Ibu Shirley ini sudah menjadi seperti keluarga. Dia adalah jemaat kami di Hong Kong, sudah pulang kembali ke Manado, dan dia bisa melihat sendiri bagaimana mereka pun maunya kami berdua menjadi pasangan. Dan kami percaya juga ini karena doa-doa mereka, dan akhirnya Tuhan memang mengarahkan mata kami berdua kepada satu dengan yang lainnya. Tapi pada saat terakhir kami kemari, saya ingat sekali saya masih marah dengan youth-nya. Ya, Lina ada di sini, Lina ingat toh kita ngobrol di ruang tamu Pak Gembala. Saya bilang, kalian jangan bercanda seperti itu. Kalau bercanda seperti itu tidak baik namanya ya. Saya bilang, saya dan Pastor Jun itu hubungannya profesional ya. Saya gembala, dia adalah staf pastoral saya bilang ya. Jadi pada saat kami menikah akhirnya di Bali dan saya masuk ke kamar youth ya waktu itu, langsung mereka ya, saya tidak bahasa langsung, tapi pada dasarnya ini yang ada di benak mereka, saya percaya. Katanya nggak boleh sebut-sebut lagi nama Pastor Juna, tapi kalau ini nyanda sebut-sebut langsung menikah. Jadi singkat cerita, setelah kami pelayanan selama 2 tahun, Pastor Juna sudah mau kembali kemari sebenarnya ya. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang beliau dan bagaimana beliau ini bisa menjadi pasangan yang sepadan untuk saya gitu ya. Dan kami berdua memang orang yang sudah terlalu sibuk dengan pelayanan dan sayangnya hampir-hampir melupakan masa depan kami, bagaimana kami butuh keluarga untuk menopang kami. Jadi dari Pastor Junia juga fokus saja ke Tuhan, saya juga fokus saja ke Tuhan, dan memang butuh Tuhan yang untuk menegur kami berdua. Dan itu di saat bersamaan ternyata, karena Tuhan bicara ke saya mengingatkan tentang Pastor Juna, tapi saya mau pastikan, karena saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau saya mencoba ini hanya karena saya mungkin mengasihani beliau gitu ya. Saya mau benar-benar memang saya bisa mengasihi beliau dan saya bisa menjadi suami yang baik untuk beliau. Dan saya belum bicara ke beliau. Saya ingat sekali waktu itu pada saat saya pergi ke luar negeri lalu saya pulang, biasanya saya balik, saya setiap sebulan sekali selalu ada bicara dan tanya bagaimana perkembangan pelayanan yang beliau gembalai di Hong Kong ya. Dan hari itu kami lakukan hal yang sama juga, tapi saya dengan tekad hati karena Tuhan sudah gerakkan saya, Tuhan bilang kamu harus coba tanya sama beliau ya. Saya sudah lama tidak memiliki pasangan kekasih gitu ya, karena sudah fokus dengan Tuhan gitu ya. Sudah kebiasaan hanya Yesus kekasih jiwaku ya. Jadi padahal Tuhan bilang kamu saya mau kasih kekasih beneran ya. Jadi saya rada-rada takut, saya malu gitu ya. Apalagi saya juga sudah ingat sama youth di sini, saya bilang sudah jangan ngomong-ngomong lagi tentang itu. Tapi saya beranikan diri, akhirnya saya bicara dulu tentang pelayanan. Setelah bicara pelayanan baru saya bicara ke beliau dan saya bilang apakah mau mencoba gitu ya. Dan di saat yang bersamaan ternyata beliau dengan sebenarnya beliau sudah siap untuk pulang karena sudah tinggal berapa bulan saja, dan beliau akhirnya berkata bahwa sebenarnya Tuhan juga sudah berbicara kepada beliau, tetapi beliau juga minta kepada Tuhan hal yang sama, jangan sampai itu hanya karena frustasi lah atau gimana ya. Beliau tanya kepada Tuhan kalau saya memang iya, karena saya nggak tahu dengan kamu, saya mulai frustasi, umur sudah 37 tahun waktu itu belum ada pasangan sama sekali toh. Ya mungkin Pastor Juna belum frustasi saat itu, saya so frustasi saudara-saudara ya. Tapi beliau berdoa dan akhirnya Tuhan arahkan beliau dan dia minta tanda kepada Tuhan bahwa kalau memang itu benar maka saya akan stop dia untuk kembali ke Manado dan saya akan meminta beliau untuk menjadi istri saya. Jadi pada saat itu akhirnya buat saya merupakan sukacita yang begitu besar sekali saudara-saudara ya. Karena saya ingat waktu dia bilang Tuhan memang sudah bicara ke saya juga.
di dalam hati saya langsung seperti ini, puji Tuhan saya tidak jadi mati sendirian. Haleluya. Ya itu aja ya. Mungkin cerita yang kebanyakan kita juga memiliki cerita yang sama, tapi buat saya ya secara khusus karena seperti tadi saya bilang harusnya orang-orang seumuran saya sudah punya anak 2. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan berikan saya, nggak apa-apa. Makanya kemarin saya bilang dengan Lorin, masalah waktu Tuhan yang terbaik. Amin, haleluya. Jadi itu saja, puji Tuhan, dan itulah sebabnya saya ada di sini. Kali ini pertama kali saya datang ke sini bukan sebagai pembicara, bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga dari Kalalo. Dan itu adalah kehormatan bagi saya menjadi keluarga dari GSJ Pontianak juga. Puji nama Tuhan.
Puji Tuhan, itulah kesaksian sebagian, ya. Tapi banyak kesaksian sebenarnya dari semua peristiwa yang terjadi. Dan DP kartu as ada apa papi? Kartu asnya. Jadi itu tidak boleh disampaikan. Puji Tuhan, apa yang menjadi ungkapan kesaksian dari mewakili keluarga, ya, Pastor Beto luar biasa itu. Ketika Terong utus Juna pelayanan keluar, itu kami mengutus. Memang pribadi dari Juna memang dia punya visi. Dia punya visi untuk ke sana, dan akhirnya kita berkomunikasi dan dimulai dengan Terong PSYC itu, sehingga ya sampai saat ini ternyata, puji Tuhan. Baik, saya tambahkan untuk perenungan hari ini, samping ada kesaksian keluarga, tapi juga itu sudah khotbah keluarga. Apa yang diungkapkan Daud dalam pengalaman hidup di dalam keluarganya. Ternyata bagi Daud adalah keluarga itu juga menjadi hal yang khusus. Sehingga apa yang diungkapkan, siapakah keluargaku? Ya. Saya coba mempelajari bagian ini, saya menemukan bahwa sesibuk-sibuk apapun Daud, dia sebagai seorang raja yang banyak tugas pekerjaan, tetapi ketika dia mengungkapkan siapa keluargaku, ternyata keluarga juga menjadi perhatian penting. Ya. Mengapa menjadi perhatian penting? Sehingga dia mengungkapkan siapakah keluargaku hingga saat ini. Dan kemudian ada kata ungkapan, dia katakan, berkat yang aku dapat, berkat yang saya terima, berkat untuk keluargaku, berkat untuk selama-lamanya. Artinya dasar dari semuanya dalam pembentukan keluarga, semuanya diawali dari Tuhan. Seperti apa yang Pastor Beto katakan, itu tidak secara emosional, tapi dimulai dari berdoa, kemudian minta tanda daripada Tuhan. Tetapi semua itu berdoa dan minta tanda, tetapi juga tidak kalah pentingnya ada actionnya. So kalau tidak, seperti awalnya dari Beto, dari doa itu coba tanya kok, bahasa Manado bilang kan, coba tanya. Artinya bahasa ini diungkapkan oleh karena ada tindakan untuk melakukan. Kita semua ada di dalam rancangan Tuhan dalam segala apapun. Kan itu doa-doa yang dinaikkan baik Pastor Beto, Pastor Juna, bahkan pun juga untuk keluarga orang tua, ya. Sebab mama juga sudah merindukan itu, ya. Dan ketika itu terwujud, ternyata tidak secepat itu yang terbayangkan, mereka sudah jadi, enggak. Tetapi prosesnya berjalan semua di dalam rancangan Tuhan. Baik Pastor Beto berdoa dan juga Pastor Juna berdoa, akhirnya ketemu. Ya. Nah artinya, tetapi ada bahasa, dia bilang bahasa secara keadaan kita akan mengatakan, wah saya akan jatuh cinta sama dia. Itu sudah bahasa itu secara normal, secara psikologis. Tetapi kalau itu tidak ada tindakan, itu tidak terjadi. Nah karena itu di kitab Mazmur yang kita 2 Samuel tadi pasal 7, ya. Di ayat ini bilang begini, di ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu. Jadi memberkati dan tetap di hadapan Tuhan. Ya, artinya bukan saja kita minta-minta berkat, tetapi tidak ada di dalam Dia. Kemudian selanjutnya untuk selama-lamanya, tidak ada batas waktu, tetapi selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu diberkati. Dan keluarga ini sebagai keluarga hamba Tuhan, ya, saya percaya bahwa apa yang terus dirindukan di dalam membangun keluarga ini, di dalam pelayanan, dan ada doa-doa di dalamnya, bahkan pun juga ada
pelayanan penginjilan dimanapun, ya, percayalah bahwa melalui keluarga ini ada berkat yang ada di dalamnya. Dan melalui keluarga ini akan menjadi berkat yang luar biasa dalam segala apapun. Karena juga kehadiran kita hari ini, ya, itu sudah direncanakan. Memang pertama rencana 1 tahun sesudah menikah, data itu rencana awal. Tapi menunggu waktu, sehingga Tuhan juga persiapkan keturunan sama-sama. Jadi Tuhan itu rencana yang Tuhan siapkan. Nah, karena itu kepada keluarga yang sejak tanggal itu pemberkatan di bulan apa ya? Ya, 29 bulan 7. Ya, 29 bulan 7. Ya. Luar biasa. Kami juga menghadiri acara di Bali, semua berjalan dengan segala baik dan sudah hampir mau 3 tahun, ya. Sebab bulan Juli 3 tahun. Luar biasa kalau hari ini dihadiri, saya mengatakan juga lengkap keluarga karena ada orang tua sebelah menyebelah yang hadir, luar biasa, ada tante-tante juga yang hadir, dia juga di pihak keluarga Kalalo. Puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan kita dihimpunkan dan mensyukuri atas segala kebaikan kasih anugerah Tuhan yang dinikmati oleh keluarga. Sehingga kesimpulan di ayat Mazmur tadi, ayat Mazmur 128, ya, ayat ini, ayat 5 saya membacanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tujuan hidup berumah tangga menikmati kebahagiaannya. Dan sedikit juga memang ada persoalan-persoalan dalam keluarga yang harus dilewati. Karena ketika ada hal-hal seperti ini, ada semangat untuk membangun keluarga. Dan ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saya percaya keluarga Wijaya Kalalo ini keluarga yang menikmati segala berkat Tuhan, pasti akan berdampak, ya, dalam segala apapun. Sekali lagi, sesibuk-sibuk apapun dalam pelayanan, ingat keluarga itu menjadi hal yang penting. Seperti apa kata Daud, ketika dia mengevaluasi semuanya, dia kembali kepada keluarga. Siapakah keluargaku? Dan ternyata dari keluarga ini yang mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa. Bawa keluarga ini dengan baik, keluarga Wijaya Kalalo akan berdampak di dalam keluarga, sudah tentunya di tengah-tengah gereja dan pelayanan, bahkan pun ketika diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan di berbagai negara, pasti Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, selamat, syukur untuk keluarga Wijaya Kalalo, dan percayalah bahwa hari-hari yang akan dilewati, hari-hari yang terus bersama dengan Tuhan senantiasa. Tuhan dimuliakan. Amin. Di Tuhan, saya persilakan karena ada undangan tetangga sekitarnya, bolehkah mereka juga bersyukur untuk memuji Tuhan, ya. Tetangga-tetangga di Jaga berapa ini? Jaga 3, ya. Diundang. Saya persilakan. Tetangga-tetangga di lingkungan di Jaga 3. Yang terakhir semua jemaat GSIA Solidio Tonsalam.
Tuhan, mari jemaat Gereja Sultan Darsalama yang sempat hadir, kita memuji Tuhan sama-sama. Mari. Bapa, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari petugas yang dipersiapkan untuk persembahan, kita akan memberikan persembahan saat ini. Timbul di
Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih anugerah pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bersama dengan keluarga Wijaya Kalalu, Pastor Beto, Pastor Juna, bahkan anak Sergio, bahkan sisi keluarga besar ini sebelah menyebelah. Dan kami sungguh meyakini bahwa apa yang terjadi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan itu sepakatlah kami dalam doa kami bersama untuk keluarga ini. Biar terus dijaga, dilindungi Tuhan senantiasa, diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat finansial. Dan kami berdoa mereka dipagari dengan pagar perlindungannya daripada Tuhan, bahkan dihindarkan dari mara bahaya mengganggu jalanan keluarga ini Tuhan. Dan kami percaya sungguh ajaib kasih anugerah yang terus memperlengkapi mereka dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan, menjangkau dunia bagi Kristus. Karena itu kami juga berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan percayakan mereka dalam pelayanan, Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu, dengan segala mujizat Tuhan menyertai pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga doa kami khusus juga buat anak Sergio. Tuhan beri pusaka ini bagi keluarga ini. Dan sungguh kami yakin bahwa anak ini nanti akan bertumbuh sehat imannya, bertumbuh sehat fisiknya. Anak ini akan berdampak luar biasa bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Dan ada karunia-karunia talenta kepada anak ini yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terus bentengi mereka dengan benteng perlindungan yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan bersama dengan orang tua yang ada, diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga ini keluarga hidup di dalam Tuhan. Maka segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan, tindakan perbuatan dilakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami untuk seisi keluarga ini, seisi keluarga Wijaya Kalalu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bagi kami semua juga yang berkesempatan hadir dalam ungkapan syukur di hari ini, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ada sukacita dalam persekutuan ibadah ini, kami juga telah memberikan persembahan. Kami sungguh sangat yakin Tuhan Engkau sumber segala berkat, akan memberkatinya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri untuk semua kebaikan Tuhan, bahkan jalannya acara ini Tuhan. Dan itu juga ada sukacita dari keluarga yang telah mempersiapkan makan minum untuk kami. Kami sungguh yakin Engkau Tuhan sumber segala berkat, akan memberkati apa yang mereka siapkan untuk kami nikmati. Karena itu Tuhan suci kuduskan makan minum ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab oleh karena Tuhan, sebab oleh karena anugerah-Mu, kami ada hingga saat ini dan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami untuk hari-hari yang terus kami akan jalani di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri semua. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur. Amin. Aku hendak bersyukur
kasih karunia, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi sesi keluarga Wijaya Kelalu, bahkan kita semua sejak saat ini, hari esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Selesai, Tuhan berkati kita semua. Disampaikan terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Maxis ADNA yang sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Dan saat ini kita akan masuk pada acara sambutan dari pemerintah Desa Tonsy Alama, yang bagian ini akan dikalimatkan oleh Bapak Yance Tuuk selaku Kepala Jaga 3 Desa Tonsy Alama. Pada Bapak disilakan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kami naikkan bagi Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya, sehingga ibadah syukur keluarga besar Wijaya Kelalu boleh berjalan dengan segala baik yang telah dipimpin oleh Pendeta Maksi Saada. Tentu kami dari pemerintah, mewakili pemerintah, mengucapkan rasa hormat kepada Pendeta Maksi Saada dan seluruh pelayan khusus yang ada di Gereja Sidang Tonsy Alama, dan para undangan yang boleh hadir di hari ini dalam syukur keluarga. Izinkanlah kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan surat Bupati Minahasa. Yang akan kami bacakan adalah surat himbauan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berdasarkan himbauan Badan Kesehatan Dunia WHO, keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan pengamanan coronavirus DIC 2019 COVID-19, himbauan serta arahan Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka mengantisipasi serta memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat Minahasa terhadap penyebaran virus corona yang sudah menyebar sampai ke Indonesia. Maka Bupati Minahasa menghimbau kepada
seluruh masyarakat Minahasa untuk satu, semua masyarakat Minahasa untuk senantiasa berdoa sesuai agama masing-masing agar Minahasa terhindar dari situasi penyebaran virus corona ini. Dua, menjaga tempat kerja dan tempat tinggal kita bersih dan higienis. Tiga, rutin mencuci tangan secara bersih dan menyeluruh menggunakan sabun atau hand sanitizer. Empat, menggunakan masker bila batuk dan pilek. Lima, menghimbau koleha kerabat yang sakit untuk beristirahat di rumah. 6. Bila ada anggota keluarga yang batuk, pilek, dan sesak nafas bila mana ada anggota keluarga yang batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. 7. Mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah, sayur, serta tetap menjaga kesehatan dan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. 8. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak atau mentah. 9. Memperhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan luar negeri, serta menghindari negara-negara yang sudah terindikasi virus corona. 10. Setiap kantor pemerintah, rumah ibadah, sekolah, tempat tinggal, pertemuan agar menyiapkan wadah pembersih tangan. 11. Untuk sementara waktu dengan tidak mengurangi rasa hormat agar salaman tangan diganti dengan salam hormat antar warga dengan menyatukan kedua telapak tangan ke depan. 12. Mengajak semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindari perilaku saling menyalahkan, tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya atau berita hoax, dan bersama-sama melakukan segala upaya untuk menangkal dan meminimalisasikan potensi penyebaran virus corona. 13. Untuk sementara membatasi kegiatan melibatkan masyarakat banyak dalam rangka menghindari kontak dan penyebaran virus corona secara masif. 14. Sedapat mungkin menghindari berbagai pertemuan ataupun kami ulangi sudah. 15. Tidak perlu panik melakukan pembelian secara berlebihan karena stok kebutuhan pokok dan jenis lainnya di Kabupaten Minahasa dalam kondisi cukup. Hindari penimbunan makanan, masker, dan bahan-bahan strategis. 16. Menjaga stabilitas keamanan di masyarakat serta secara bijaksana dapat menyikapi berbagai informasi
yang dapat menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. 17 khusus bagi pemimpin agama, camat, kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat agar dapat membantu menyampaikan himbauan pemerintah ini dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan. Demikian himbauan ini disampaikan untuk kiranya dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Minahasa. Terima kasih. Sudah bertanda dan cap Bupati Minahasa Octavian Roding MSI. Demikian untuk surat himbauan yang telah kami bacakan. Surat himbauan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Bupati Minahasa. Biarlah senantiasa kita sebagai masyarakat, jemaat tentu saling menopang akan program pemerintah di mana kita boleh menjaga kebersihan di dalam rumah kita, sekitar kita, tempat tinggal kita. Dan tentu sebagai orang percaya kita yakin bersama segala rupa alangan kalau kita bawa dengan doa, topang dengan doa, tentu Tuhan akan menolong kita. Terima kasih. Disampaikan terima kasih buat Bapak Yan Jatuh yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus himbauan dengan adanya virus corona. Dan kita akan masuk pada acara yang terakhir, yaitu kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Dan untuk itu kami serahkan kepada Pastor Juna. Shalom. Shalom. Ya, tadi sudah berdoa makan, jadi setelah ini bisa langsung makan. Terima kasih kepada Gembala Sidang, staf pastoral, para diaken, Gereja Solidarun Selama, seluruh jemaat. Terima kasih banyak sudah hadir dan semua supportnya kepada kami. Dan juga hari ini hadir bersama kami di tempat ini para tetangga. Terima kasih banyak tetangga yang sudah hadir di sini. Kali ini kami misi khusus datang, jadi belum sempat jalan ke sana kemari. Tapi puji Tuhan sudah disupport dengan pengumuman tadi dari Om Pala. Dan kami akan kembali lagi. Pasti kami kembali. Jadi kali ini khusus keluarga kecil, jadi ketemu mama dan nanti balik lagi bisa jalan-jalan di sekitar rumah. Oke, selanjutnya terima kasih kepada ya saudara-saudara juga, family dari mama ataupun papa yang hadir. Di sini ada ya Tante Like, kemudian ada sepupu-sepupu, mungkin ada Epi dan kakak saya belum lihat di sini. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Ini memang acara mendadak sekali, tapi kami bersyukur ya. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk kami. Selanjutnya hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, terima kasih banyak sudah kasih waktu untuk hadir di tempat ini. Kemudian pemerintah Desa Tonsya Lama yang hari ini diwakili oleh Kepala Jaga 3 Bapak Yan Cetuk yang baru saja menyampaikan sambutan. Dan juga secara khusus kepada keluarga Pak Kasih Lomboan, saya tahu pasti ada ini. Terima kasih Ner bersama Ibu sudah hadir. Terima kasih banyak, ada support-support yang luar biasa. Terima kasih banyak dan semua undangan yang sudah hadir pada sore hari ini terima kasih. Dan harap kita bisa ketemu lagi, kita berdoa terus. Tidak ada virus corona, amin. Kita berdoa terus dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati makanan. Tuhan memberkati. Ya, disilakan kepada petugas untuk bisa menjalankan peralatan makan.
Yuk mulai. Oma Sherly mulai Oma. Ya, selagi menikmati hidangan, saya akan menaikkan sebuah pujian yang bisa memberkati kehidupan saudara-saudara saya. Thank you Om Lorin. Ya, ada pujian dari Lorin Lipikal. Lorin Lee, ya saudara. Lorin Lee Pikal, yang terkenal bapaknya petinju Elias Pikal, nah ini anaknya. Luar biasa melayani Tuhan. Oh, pendeta Lorin Lee Pikal SC. Nanti kita baca.
Yuk, makan. Oh, Selinya enggak kenal ya sama Ogi ya?
Kita puji Tuhan bersama ya hari ini. Dan sejuta tangan dong. Kasih yang begitu besar, tapi kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, meninggikan kebesaran, memuliakan Gabung Jo sini Jo. Duduk sini Jo. Nggak sumakan? Sumakan?
harus ini tuh get someone to carry him, not very get it from me. Tadi udah mesti makan bebek. Oh di depan, oh iya. Ada ketemu teman dirinya ya. Siapa pasti? Itu suaminya Kak Olga.